Zaman aku di timnas semua manja. Dimarahin sedikit kayak Hello Kitty. Pelatihnya dimitin, pelatihnya harus ganti, manajemennya Serius? harus ganti. Apa yang terjadi dengan sepak bola Indonesia era ini benar-benar membuat heran. Ya, setelah bulan lalu kita semua benar-benar dibuat happy pasca kemenangan atas Arab Saudi. Sekarang ini situasinya pun sungguh-sungguh nggak mengenakan. Ya, harus diakui bahwa Piala AFF membuat kondisi yang ada ini ibaratnya dalam perpecahan nyata. Di mana baru-baru ini muncul berita menggemparkan ketika ada bukti-bukti chat terkait buzzer sewaan yang intinya adalah untuk menjatuhkan Sintayong. Momentum kegagalan Indonesia di Piala AFF 2024 seolah dijadikan senjata utama, hal yang kemudian cukup menjadi sorotan serius di mana-mana. Tagar Stay Out memang sempat ramai dan menjadi trending topik nomor 1 di Indonesia pada Sabtu 21 Desember kemarin. Di mana melansir dari laman x.com, bahkan tagar tersebut sempat bertahan hingga hari Minggu 22 Desember meskipun hanya beberapa jam. Namun hal ini tentunya menunjukkan bahwa adanya pengerahan massa berbayar atau buzzer yang secara sengaja memanfaatkan momentum kegagalan timnas Indonesia untuk mendesak Sintayong mengundurkan diri atau dipecat dari kursi kepelatihan timnas Indonesia yang telah dipegangnya sejak tahun 2019. Ya, jika melihat dari fenomena baru-baru ini, sejatinya Sintayong sendiri memang bukan pertama kali diserang oleh massa bayaran atau buzzer di media sosial. Bahkan sejak kegagalan timnas Indonesia menjuarai ajang AFF Cup 2020 di tahun 2021 silam, pelatih asal Korea Selatan tersebut kerap kali diserang oleh buzzer yang menginginkan dirinya mundur atau dipecat dari posisi pelatih skuad Garuda. Tagar STY out, STY tanpa prestasi, STY nol prestasi tanpa diaspora dan semacamnya, memang sempat disematkan kepada mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Momen yang digunakan untuk menjatuhkan nama sang pelatih juga selalu sama, yakni saat timnas Indonesia mengalami kekalahan atau gagal menjuarai kompetisi tertentu. Tentunya hal ini seakan-akan menjadi noda buruk bagi dunia sepak bola Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir, yang memang mulai telah mengalami perkembangan, khususnya di level tim nasional. Ya, semoga saja hal ini tak memberikan dampak buruk bagi performa timnas Indonesia ke depannya nanti. Nah, fenomena ini pun juga lantas direspon oleh manajer timnas Pak Sumadi yang sangat menyayangkan adanya oknum-oknum ngawur seperti tadi. Pasang badan akan hal itu, Pak Sumadi pun membeberkan betapa Coach Shin dan Pak Erik selaku ketum PSSI sudah benar-benar mati-matian untuk membuat sepak bola Indonesia menjadi seperti sekarang. Ya, menyoal kegagalan di Piala AFF, beliau menjelaskan bahwa ajang ini menjadi wadah untuk mempersiapkan tim jauh-jauh hari agar ke depan bisa berkiprah lebih baik lagi. Baginya, setiap prestasi tidak bisa didapatkan secara instan dan juga memerlukan proses yang juga panjang. Pak Sumarji bahkan juga mengatakan kalau sejatinya tim Garuda bisa menang di AFF asal dengan persiapan yang juga lebih matang. Tapi mengingat padatnya jadwal serta segala hal yang memerlukan skala prioritas, maka dari itu untuk ajang AFF ini, skala prioritas yang ditarget adalah SEA Games 2025 dan juga kaderisasi serta kualifikasi Piala Asia U23. Ini sangat disayangkan dan sangat ngawur kalau menurut saya. Kenapa? Karena satu, kita ini sudah ada di jalur atau trek yang benar. Pak Ketum sudah mati-matian membuat PSSI bisa melangkah jauh seperti sekarang ini. Ya, selain target di level usia tadi pun kita semua juga tahu kalau Indonesia sendiri tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Benar, meski gagal menjadi juara di Piala AFF tahun ini, tapi Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menegaskan bahwa target terbesar timnas Indonesia ialah menciptakan sejarah dengan bermain di Piala Dunia.
Ya, target itu memang bisa dikatakan cukup muluk, namun dengan kehadiran para pemain keturunan Indonesia yang berkompetisi di level Eropa, bukan tidak mungkin target tersebut bisa tercapai. Banyaknya pemain keturunan yang membela timnas Indonesia menjadi sorotan media asing, namun kata Pak Erick Thohir, para pemain ini punya akar kuat dengan Indonesia. Ya, program PSSI dengan melakukan naturalisasi pemain cukup terbukti dengan capaian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pak Erick Thohir juga mengakui bahwa timnas beruntung menilik banyaknya masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Benar, program naturalisasi sendiri juga memiliki nilai emosional bagi para pemain, di mana banyak di antara mereka yang merasa terdorong untuk kembali ke akar budaya mereka sebagai bentuk dari penghormatan kepada keluarga dan juga leluhur. Nah, sentimen yang ada ini pun juga diyakini menjadi daya tarik kuat yang mendorong mereka untuk berkontribusi pada kemajuan sepak bola nasional. Yang jelas, melalui langkah ini, Pak Erick optimistis bahwa mimpi besar Indonesia untuk berlaga di turnamen internasional bukanlah sesuatu yang mustahil. Dengan dukungan penuh dari para pemain diaspora dan program pengembangan yang terencana, seluruh elemen timnas berharap bisa membawa nama Indonesia lebih jauh di pentas dunia. Ya, target besar yang diusung serta optimisme dari banyak pihak termasuk Pak Erick tadi tentunya juga harus diiringi dengan penguatan skuad oleh tim kepelatihan yang kini dikepalai oleh Coach Sintayong. Tapi dengan segala gembar-gembor yang ada di media sosial soal permintaan beberapa oknum yang menginginkan lengsernya Coach Shin, jelas ini juga bakal membawa kerugian bagi timnas, terutama Federasi Indonesia sendiri. Ya, gimana enggak? Meski sempat dikabarkan berjarak dengan pemain senior, hubungan Sintayong dengan skuad timnas Indonesia ini secara umum cukup baik. Tim pelatih lainnya pun juga memiliki koneksi yang cukup positif. Contohnya Arhan Kakak yang memuji bimbingan Yom Ki-hun selama Piala AFF 2024. Tentu kalau pelatih baru datang, kemungkinan besar tim kepelatihan akan dirombak dan membutuhkan waktu untuk membangun kembali chemistry dengan pemain yang ada. Selain soal itu pun, di momen krusial dengan peluang lolos ke Piala Dunia 2026 yang masih terbuka, Sintayong telah memulai langkah menuju target ini sehingga mengganti pelatih di saat genting seperti sekarang beresiko besar bagi timnas. Apalagi dengan fakta kalau Coach Shin memiliki kontrak panjang hingga Juni 2027, tentu jika PSSI memecatnya lebih awal, mereka berpotensi menghadapi kompensasi yang tinggi mengingat kontraknya yang masih berlangsung lama. Fakta-fakta itu tadi ya sedikit banyak, jadi menunjukkan berbagai kerugian kalau STY benar-benar dipecat seperti permintaan para buzzer. Ya, padahal mantan pemain timnas Indonesia Greg Nwokolo mengungkap kalau Coach Shin ini sejatinya telah menjadi penyelamat akan berbagai masalah yang pernah dialami oleh timnas Indonesia di masa lalu. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Polsi, Greg menceritakan betapa sulitnya membangun timnas saat itu karena masalah mentalitas pemain yang ia sebut manja seperti Hello Kitty. Greg juga menyoroti kebiasaan buruk di masa lalu di mana timnas seringkali mengganti pelatih setelah 1 atau 2 pertandingan, di mana menurut Greg kondisi tersebut sangat menghambat perkembangan pemain karena tidak adanya kestabilan dalam pembinaan tim. Tapi sampai akhirnya semua mulai berubah sejak Pak Erick Thohir menunjuk pelatih Sintayong sebagai pelatih kepala. Greg memuji gaya kepelatihan Sintayong yang tegas dan mampu menanamkan etos kerja keras kepada para pemain timnas, di mana dengan karakter kerasnya, Coach Shin berhasil membangun mentalitas timnas yang sebelumnya rapuh. Tentu ungkapan Greg ini menjadi pengingat betapa pentingnya disiplin dan mentalitas dalam membangun tim nasional yang kompetitif, dan peran Sintayong sebagai pelatih yang mampu mengubah mental pemain menjadi lebih kuat patut diapresiasi.